Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Subekti dan Ibu Saldi Amalia. Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan Angkatan ke-6. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai gambaran sistem pencatatan dan pelaporan penyakit atau surveillance di UPTD Puskesmas Singaparna. Tugas ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem yang diampu oleh Dr. Esti Febriani MS. Definisi puskesmas. Definisi puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP di tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. UKM ini dibagi menjadi dua, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan, di mana program-program UKM esensial diantaranya yaitu pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA-KB, gizi, dan P2P. Dan untuk UKM pengembangan, diantaranya adalah program UKS, kesehatan olahraga dan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut atau lansia, kemudian kesehatan jiwa dan perawatan kesehatan masyarakat, serta penguasaan pengobatan tradisional atau kestrad. Kemudian pelayanan UKP ini lebih ke perorangan, di mana pelayanannya adalah rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari atau one day care dan home care, kemudian rawat inap. Khusus untuk Puskesmas Singaparna ini adalah non perawatan atau non rawat inap. Kemudian surveillance. Surveillance di dalam Permenkes nomor 45 tahun 2014, di mana adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan, kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, di mana untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Secara garis besar mungkin surveillance ini adalah kegiatan pengamatan penyakit secara terus-menerus guna memberikan informasi untuk ditindaklanjuti, dilakukan perencanaan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Surveillance ada 5 jenis atau 5. Yang pertama surveillance penyakit menular, kemudian surveillance penyakit tidak menular, kemudian surveillance kesehatan lingkungan, kemudian surveillance kesehatan matra, dan surveillance masalah kesehatan lainnya. Dimana di antara penyakit surveillance, penyakit menular diantaranya yaitu penyakit demam berdarah, malaria, zoonosis, filariasis, tuberkulosis, diare, tifoid, kecacingan, kusta, framusia, HIV/AIDS, hepatitis, penyakit menular seksual atau PMS, dan penyakit menular lainnya. Kemudian surveillance penyakit tidak menular diantaranya yaitu penyakit jantung, penyakit DM, kanker, kemudian gangguan mental, kemudian gangguan akibat kecelakaan atau tindak kekerasan. Kemudian penyakit surveillance kesehatan lingkungan, diantaranya itu surveillance sarana air bersih, tempat-tempat umum, pemukiman dan lingkungan, limbah industri, vektor dan binatang, kesehatan dan keselamatan kerja, dan infeksi yang berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian surveillance kesehatan matra, diantaranya adalah kesehatan haji, kemudian surveillance bencana dan masalah sosial, dan terakhir surveillance kesehatan matra laut dan udara. Kemudian surveillance masalah kesehatan lainnya diantaranya itu surveillance kesehatan dalam rangka kekarantinaan, kemudian surveillance gizi dan sistem kewaspadaan, kemudian surveillance gizi mikrob kurang, jodium, anemia,
gizi besi, kekurangan vitamin A, kemudian surveillance gizi lebih. Prosedur kegiatan surveillance di UPT di Puskesmas Singaparna diantaranya yaitu: pertama, petugas mengumpulkan data dari ruang pemeriksaan umum, IGD, Pustu, dan Poskesdes. Kemudian setelah mengumpulkan data, petugas meregistrasi semua kasus penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Khusus surveillance di Puskesmas 3, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit dari kesehatan lingkungan. Tadi petugas meregistrasi semua kasus penyakit, baik itu penyakit menular, penyakit tidak menular maupun penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Setelah meregistrasi, kemudian petugas merekap dan mencatat ke dalam format W2 dan STP laporan bulanan. Setelah itu, petugas menganalisis semua hasil pencatatan untuk mengambil suatu tindakan di desa yang bermasalah. Kemudian, petugas melaporkan hasil W2 dan STP atau laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di mana unit yang terkait ini UKM, UKP saling terhubung. Pelayanan umum infeksi dan non-infeksi ini lebih ke pelayanan dalam gedung, yaitu UKP. Kemudian Pustu, Bidan Desa, dan pemegang program ini lebih ke UKM. Ini adalah diagram alir atau alur yang dilaksanakan surveillance oleh Puskesmas Singaparna, di mana yang tadi urutan yang pertama adalah petugas mengumpulkan data dari ruangan pemeriksaan umum, IGD, Pustu, dan Poskesdes. Kemudian setelah itu petugas meregistrasi semua kasus penyakit, baik itu penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Kemudian petugas merekap dan mencatat ke dalam format W2 dan STP laporan bulanan. Setelah itu, petugas menganalisis hasil pencatatan untuk mengambil suatu tindakan di desa yang bermasalah. Setelah itu, petugas melapor hasil W2 dan STP laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Ini sudah termaktub dalam standar operasional prosedur surveillance di UPTD Puskesmas Singaparna. Baik, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.